Hai guys, siapa yang baru bangun tidur atau baru mau memulai hari tiba-tiba melotot gara-gara lihat HG Zegok udah rilis infonya? Yang pasti bukan saya sih, hehe. Jadi, sesuai obrolan saya di live kemarin-kemarin, hari ini, tanggal 28 Agustus 2024, Bandai udah ngerilis informasi tentang Gunpla baru yang bakal dirilis di bulan Januari sampai Maret 2025 nanti. Yang udah ketahuan infonya tuh kan ada HG Zegok Gundam Seed Freedom, terus ada HG Psycho Gundam Mark II, sama ada figurasnya LPO Blue. Dan ada yang lebih duar lagi. Ya, pokoknya ini tuh Zegok sangat amat fans project lah, sampai Bandai tuh bilang mungkin kayak, ya udahlah rilis aja semuanya jadi barang reguler. Mulai bahas dari Zegok dulu aja kali ya. Jadi, Zegok ini kan prototipenya udah ada dari zaman Shizuoka Hobby Show kemarin-kemarin kan. Ya, yang menurut pembuatnya, ini tuh sebenarnya project yang ngebut lah ibaratnya. Karena tidak disangka-sangka Zegok Gundam Seed Freedom ini dapat perhatian banyak dari fans Gundam. Ya, pokoknya tadinya Zegok ini nggak akan dirilis sama Bandai, yang akhirnya dibikin tuh ngebut kan prototipenya yang duar kayak gitu kan. Nah, di konferensi pers Gundam yang ke-45 tahun itu, ada tuh prototipenya Zegok dan Gunpla Ambassador namanya Kanata Hongo. Dia tuh aktor terkenal lah. Kalau kalian nonton Shin Kamen Rider, dia tuh yang meranin Kamakiri Kameleon. Nah, dia tuh sebagai fans Gundam sejati, penasaran kan kayak, ini Zegoknya dipegang dulu deh. Lihat-lihat ada gimmick apa ya gitu. Maksudnya gini loh, saya juga kalau misalnya punya kesempatan buat megang prototipenya Zegok, pasti kepo nggak sih itu tuh dalamnya ada Infinite Justice atau enggak. Terus ada penanggung jawab Gunpla-nya tuh bilang kalau informasi selebihnya bakal di-reveal nanti pas lagi musim panas. Dia juga bilang gimmick ini tuh nggak tahu bisa memuaskan fans atau enggak, tapi ya semoga fans bisa terpuaskan lah dengan gimmick yang ada di dalam Zegok Gundam Seed Freedom. Gue sebagai si pegundam Seeders Mania sejati sangat amat puas lah. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kalian lihat ya di internet ada yang protes kayak, ya kecewa nggak bisa masuk Infinite Justice-nya. Blok! Anjing, nggak segampang gitu bro, engineering dan desain dan lain-lainnya tuh lah pokoknya. Ini kayak udah dikasih torso Infinite Justice bisa masuk ke dalam Zegok aja tuh udah sangat amat keren. Yang menurut saya lebih keren lagi adalah dikasih part damage yang kelihatan kalau mata Infinite Justice-nya tuh lagi ngintip. Anjing, ini 10 juta per 10 lah. Kalau misalnya kemarin-kemarin di live ada yang bilang semoga Zegok harganya murah, nggak akan murah. Tuh kan kata saya juga harganya sekitar 2.500 yen ke atas kan. Yang udah di-reveal kalau harganya itu sekitar 3.200 yen. Kenapa 3.200? Kalau dipikir pakai nalar sih ini tuh kan moldingan baru ya, ukurannya juga gede. Plus ada dapat backpack Infinite Justice Nishiki. Jadi ya memang segitu harganya. Worth atau enggak dengan price point segitu? Jelas sangat amat worth lah ya, teruntuk kalian yang fans Gundam Seeders Mania sejati. Pertama, Zegok yang tadinya nggak akan dibikin Gunpla-nya aja tuh tiba-tiba dirilis udah sangat wow. Kedua, gimmick Infinite Justice-nya ada banget. Ketiga nih, yang paling penting buat saya, anjir, Cavalier Ifrit-nya juga dirilis sebagai barang reguler dong. Dan ini tuh kesempatan emas banget lah buat Bandai bikin entry grade Strike Rouge. Biar sepasang nggak tuh ada Asuran Zara sama Kagali Yurasa. Gila sih, ini Seed Freedom beneran disayang banget. Kayaknya hampir semua Gunpla-nya dibikin jadi barang reguler nggak sih? Belum ada embel-embel Bandai. Wah, itu sangat amat senang lah. Wah, gila, kenyang sampai 2025. Harus nabung terus nggak sih? Selanjutnya, saya mau bahas MG Vidar. Tapi, sorry, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Ini cuma reaksi saya doang terhadap MG Vidar ya, kayak, oh, oke, MG Vidar, oke, keren. Kita dapat MG Vidar sebelum GTA 6. Ya, hore. Kalau mau bahasan dagingnya nih ya, Vidar ini tuh menu pembuka buat merayakan anniversary Iron Blooded Orphans yang ke-10. Jadi buat 2025 nanti, kalian yang fans Iron Blooded Orphans bolehlah bersenang-senang dan expect banyak barang yang bakal dikeluarin sama Bandai. Ini menurut analisa dan kesoktahuannya Marapolex Zerotsu, kandidat Gunpla yang bakal dirilis di tahun depan tuh kurang lebih ada PG Barbatos, RG Barbatos, MG Barbatos Lupus atau MG Barbatos Lupus Rex, atau even better ada MGIX Barbatos Lupus Rex. Balik lagi bahas MG Vidar, kenapa saya tuh biasa aja? Ya karena kan ini udah ada template Gundam frame-nya yang armornya tuh tinggal dibikin baru doang kan. Yang anehnya sih kayak, kan Barbatos tuh udah lama ya MG-nya. Kenapa nggak setiap tahun ada MG Gundam frame baru padahal Barbatos tuh volume sales-nya gede banget. Tapi bagus lah dengan adanya MG Vidar ini mungkin jadi penanda tiap tahun bakal ada MG Gundam frame baru. Balik lagi ke yang bikin hype, tentu SD Gundam dong. Anjing, akhirnya masuk ke dunianya Kapten Gundam. Jadi kalau dari lore dulunya, Komen Gundam sama Kapten Gundam tuh segeng lah. Dan kali ini karakternya adalah Gundam Double O Quanta, Gundam Astrea sama Gundam Astrea Type F. Lucunya nih ya,
Quanta tuh kan udah pernah diadaptasi HG-nya jadi Komen Quanta, sekarang jadi Kapten Quanta GF. Harganya masing-masing 1.400 yen. Dan yang bikin saya lemes merinding tuh kayak, aduh anjing, itu di belakangnya ada siluet gede banget. Bisa gatai nggak sih 3 ini? Dari backpacknya GF Astrea Type B tuh kelihatan lah ini bisa dijadiin kaki. Kepalanya ngumpet tuh ada di bagian belakang. Terus part Astrea Type F-nya dijadiin tangan. Itu apalagi dong kalau bukan bentuk tangan. Nah ini yang masih tebak-tebakan, main bodinya tuh pakai badan Quanta atau ada part lainnya. Ini kalau diperhatiin, weaponnya Astrea tuh mirroring lah kanan kiri, yang mungkin nanti bakal dijadiin sebuah armor. Ini fotonya agak diedit dikit, ya lebih jelas lah ya bentuk siluetnya tuh kayak gimana. Anjing, keren banget lah ini. Lanjut berikutnya ada Figurais LPO Plu, salah satu karakter klasik dari Double Zeta. Lucu banget sih karakter Figurais sekarang tuh bisa pakai helm, dan disengaja banget rilisnya barengan sama HG Psycho Gundam Mark II, di mana LPO Plu ini adalah pilotnya. Setelah 20 tahun lalu HG Psycho Gundam rilis, akhirnya kebagian juga nih si Psycho Gundam Mark II, yang desain dan teknologinya jauh lebih bagus. Ya gimana ya, harganya aja 11.000 yen, tapi nggak mengecewakan kok, soalnya dari color separationnya kelihatan kan ini partsnya banyak banget. Dan yang paling penting, ini dikasih kepala battle damage-nya Psycho Gundam Mark II. Waduh, buat kalian yang belum nonton Double Zeta, cepetan nonton dulu. Buat 11.000 yen ya, bisa dibilang worth lah. Aksesorisnya aja sebanyak ini, dikasih action base juga. Jadi beres rakit, udah ready pajang sesuai adegan anime yang kalian pengen. Maaf, ini tadi ada bahasan yang ketinggalan. Jadi Bandai bakal ngeluarin option part set Gambarel Striker. Harganya 1.200 yen. Kalau mending mah mending beli HG-nya 105 Dagger nggak sih? Harganya beda tipis, cuma 1.500 yen, baru reissue, dan ini dapat 105 Dagger plus Gunbarrel Striker. Jadi ya lebih worth HG-nya lah ya. Yang udah gila ada ini sih, HG Choryujin dari seri Gao Gaigar. Gak expect lah bakal dirilis jadi HG, soalnya robot-robotan kayak gini tuh udah ada seri khususnya dari Candy Toys, yaitu Shokugan Modeling Project. Wah ini tuh pertanda baik sih, apakah nextnya kita bakal dapat HG Guren Lagann atau HG Dynazenon? Yang pasti ini bisa nemenin RG-nya Gao Gaigar sih, kalau saya fix harus punya. Nah ini juga ada sesuatu yang tidak expect saya rilis, yaitu yes, Kamen Rider Zero One. Kirain Bandai bakal fokus ngerilis final formnya seri Heisei Kamen Rider, yang ternyata langsung loncat ke seri Reiwa. Sebenarnya ini pertanda bagus. Kalau saya sih jelas nungguin Kamen Rider Saber ya, atau ntar kalau udah ada Kamen Rider Geats, wow, Fingral pasti. Sebenarnya ya, Figurais Kamen Rider tuh nggak ada yang bisa dibahas selain bentuknya desain akurat sampai ke detail terkecil. Pasti selalu kayak gitu. Kecuali Decade lah ya, itu proporsinya agak-agak, tapi itu udah berapa tahun lalu gak sih? Dan yang paling saya nggak expect dijadiin model kit tuh ini nih, Bocchi The Rock gak sih? Buset, seben Kesoku Bando bakal dibikin model kitnya. Ini gue sebagai si peboci mania udah jelas all in lah. Jadi siapa yang hidupnya mojok di ujung kelas, ansos, nggak punya temen, dan tidak berani berinteraksi dengan orang lain. Tapi sejauh previewnya, Bocchi ini nggak punya ekspresi ansos, apalagi ekspresi meltdownnya. Ya mungkin ntar ekspresi matanya ada di set dekal kali ya. Ini kan Bocchi dapat gitar dan perintilan lainnya. Apakah kalau ntar ada 30 minute preference Nijika bakal dikasih satu set drum, atau misalnya ntar Rio dikasih bass? Wait, jelas dong yang jadi bestseller pasti Rio, si teteh skena pemakan rumput. Ya sangat amat ditunggulah, biar bisa ngedisplay Kesoku Bando lagi perform di panggung. Yoi. Sebenarnya kalau mau ngomongin entry grade Strike Roach, ini tuh udah pernah dirilis sama Bandai dalam bentuk kalengan yang weaponnya tuh cuma armor Snyder doang. Tapi ya nggak gampang dapetinnya. Yang akhirnya di Gundam Seed Freedom kan ada Strike Roach doang tuh. Jadi ada kesempatan aja buat dirilis secara reguler yang harganya 800 yen. Beda 100 yen sama Strike biasa. Nah, masuklah sebuah barang yang dikira saya bakal dijadiin P Bandai. Kalau misalnya jadiin P Bandai, ini emang jahat banget sih. Dan ternyata dirilis secara reguler, yaitu Cavalier Ifrit. Harganya lumayan nyekek sih, 2.700 yen. Tapi ini kan ukurannya gede banget. Belum lagi dikasih railgun yang, aduh, bentuknya tuh sebenarnya agak kurang sih. Kegedean. Tapi ya udah sangat amat worth lah 2.700 yen. Ketimbang dijadiin P Bandai mah, udah ini aja. Dia bisa semua gimmick yang ada di movie Gundam Seed Freedom. Kalau kalian shipper Asukaga, jelas ini kesempatan emas dong. OTW bumi buat ngelamar ngasih cincin kawin. Yoi nggak sih? Lanjut ada Rubber Kitchen Gun Plakun. Wey, akhirnya ini dirilis secara reguler yang harganya 900 yen. Dan nambahin beberapa karakter baru kayak Jim Plakun, Ea Purakun, sama New Gun Purakun. Ini wajib banget sih, kayak ginian gak boleh dilewatin. Tadinya barang ini tuh cuma bisa didapetin di Gundam Base dengan karakternya yang cuma Gun Plakun, Zaku Purakun, sama Shazaku Purakun. Yang mau punya mainan dengan desain ikonik, ya jelas ambil kitchen inilah. Ini ada sebuah model kit yang akhirnya beneran dirilis. Kalau misalnya Gun Plak punya Swords Ritter, yang OG-nya jelas dari Super
super robot lah, namanya Wise Ritter. Ini masih baru siluet doang. Harganya cuma 4.500 yen. Ya mungkin ini pakai molding bekasan dari Geishu Pensto. Siapa penonton di sini yang udah menamatkan HG Super Robot Wars OG dari Bandai? Ya saya cuma punya si Geishu Pensto sama Aruto Aizen doang sih. Tapi ya segeralah akan saya tamatkan. Terakhir yang menarik perhatian saya ada Poke Plus Cerulege yang sekilas kelihatannya sih sangat amat proper dan deserve banget lah buat dijadiin model kit. Kayak kepalanya yang pakai clear parts dan mungkin pedangnya pakai material kayak figurai standar Amplified Digimon. Ya, begitulah pengumuman Gunpla dan model kit terbaru dari Bandai buat summer 2024 ini. Nanti masih ada satu lagi kok di winter, mungkin sekitar bulan November kali ya, bakal ada pengumuman Gunpla dan model kit baru dari Bandai. Kira-kira bakal ngeluarin apa ya ntar Bandai buat kuartal kedua 2025? Ya, perkiraan saya itu sih nggak jauh dari pebarbatosan. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.